Halo Sobat Sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vio Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu mengenai anak susah gemuk. Mungkin bisa jadi itu karena cacingan. Nah, apalagi nih sekarang teman-teman banyak banget nih berita, banyak anak yang terkena cacingan. Pastinya banyak nih para orang tua yang was-was ataupun waspada dengan hal ini. Nah, pastinya pada case ataupun topik kita kali ini, kita akan bersama dengan narasumber kita yang akan membahas lebih dalam lagi terkait topik ini. Apa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo sahabat sehat Apoteku, perkenalkan saya Apoteker Gusdek, saya berpraktek di Apoteku Batu Bulan. Halo Kak Gusdek, gimana nih Kak kabarnya? Halo, kabar sehat Kak Vidya, senang bertemu dengan Kak Vidya, dan juga terima kasih sudah diundang di podcast Apoteku. Senang juga nih Kak Gusdek mau menjadi narasumber kita di episode kita kali ini. Ya. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa aja ini Kak? Kesibukannya seperti biasa Kak Vidya, ya pelayanan, kemudian juga kita berinteraksi dengan pasien, dan tentunya juga update-update terkait dengan informasi yang ada saat ini. Wah, keren banget ya teman-teman. Oke nih Kak Gusdek ya, apalagi nih sekarang nih kita masuk ke topiknya. Dimana kita sekarang kan teknologi udah makin pesat ya berkembang, itu jadi mudah nih dapat informasi. Nah sekarang ini lagi trennya nih Kak, dapat kabar bahwa banyak nih anak-anak yang terkena penyakit cacingan ini, yang mana tidak hanya para orang tua saja yang khawatir tentang daya tahan tubuh anaknya, tapi juga orang dewasa juga khawatir nih gitu. Nah sebenarnya apa sih Kak definisi cacingan dalam hal medis? Baik Kak Vidya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk cacingan itu adalah kondisi tubuh di mana tubuh terinfeksi cacing parasit, seperti itu Kak Vidya. Oke, berarti ternyata kalau ada cacing nih yang ada di tubuh kita ternyata sebegitu bahayanya loh teman-teman. Nah, ternyata kan kalau cacing itu ada tipe-tipe yang jenisnya itu ada di tubuh kita, seperti cacing kremi, cacing gelang, cacing pita. Nah, sebenarnya cacing apa saja nih Kak yang paling banyak terkena ke anak Indonesia ini? Terima kasih Kak Vidya. Jadi kalau untuk cacing yang banyak menginfeksi, terutama untuk anak-anak di Indonesia, berdasarkan Kemenkes yang kita ketahui bahwa cacing kremi atau cacing gelang, kemudian ada cacing tambang juga, ya, kemudian cacing tumbuk juga yang sering menyerang anak-anak di Indonesia ya Kak Vidya ya, yang berdasarkan Kemenkes itu adalah cacing kremi, di mana gejalanya itu cukup khas ya. Kalau kita sering mendengar itu gejalanya itu gatal-gatalnya pada malam hari di bagian anus, seperti itu. Berarti itu kalau misalnya anak terkena cacing kremi pasti sangat mengganggu ya Kak ya. Lama-kelamaan rasa gatalnya itu semakin keras, jadinya mengganggu nih aktivitas anak ya. Mungkin banyak nih orang tua yang mengeluhkan ya, kayak misalnya orang tua udah ngasih makan makanan yang bergizi, terus juga makan 4 sehat 5 sempurna, susu, buah, ataupun protein, tapi ternyata anaknya berat badannya itu masih dikatakan belum ideal, belum cukup. Itu kenapa ya Kak? Dengan adanya penyakit cacingan ini malah berefek seperti itu. Jadi kalau untuk infeksi cacing ini kan memang cacingnya sendiri itu dia menyerap nutrisi yang ada ya. Apapun itu makanan yang masuk, jadi nutrisi, vitamin segala macamnya itu akan diserap oleh cacingnya juga, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak itu sudah cukup banyak untuk makannya, kemudian dari nutrisi juga sudah tercukupi, tetapi dari infeksi cacingnya tersebut yang membuat anak itu juga kurang dari segi pertumbuhannya. Berarti orang tua juga harus waspada Kak ya, melihat pertumbuhan tubuh anak ya. Oke Kak, mungkin banyak nih orang tua yang menyepelekan gejala awalnya. Sebenarnya gejala awal anak terkena cacingan itu seperti ini. Ya, untuk gejala awalnya memang agak tidak terlihat ya Kak Vidya ya. Tetapi kita bisa sadari dari tumbuh kembangnya anak terutama seperti itu. Perutnya buncit ya, kemudian wajahnya agak pucat, kemudian nafsu makannya juga agak menurun, seperti itu. Memang sih gejalanya itu seperti kembung biasa Kak ya. Jadi orang tua mungkin harus bisa lebih memperhatikan lagi bagaimana sih kalau misalnya anak kok kayak ada perbedaan selama dia itu sedang beraktivitas, karena takutnya mungkin dengan penyakit cacingan ini bisa berdampak juga nih pada aktivitas anak. Jadi Pak orang tua juga bisa lebih care lagi dengan anak-anak.
Oke Kak, mungkin banyak nih orang tua yang juga sempat bingung nih, gimana sih cara membedakan anak yang memang kurusnya itu karena genetik yang sehat aman aja, tapi ada juga anak yang memang kurusnya ini karena penyakit cacingan ini Kak, biar dari orang tua juga bisa memperhatikan lagi nih perkembangan anaknya. Ya, kalau untuk perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan ya, Kak Vidya, ya. Dimana kita bisa lihat kalau misalkan untuk anak-anak yang memang bawaannya kurus seperti itu ya, dalam artian berat badannya sudah diberikan makan yang cukup, tetapi tidak naik-naik begitu ya. Kalau untuk anak-anak yang memiliki infeksi pada cacingan, itu perutnya buncit tentunya, perutnya buncit, kemudian wajahnya agak pucat dan juga aktivitasnya itu sedikit ya. Kadang kan anak-anak itu lebih sering ya aktivitasnya, lebih aktif juga seperti itu. Ya benar sekali nih Kak Gusti, apalagi kalau sedang istirahat nih anak-anak kan kayak cacing kremi nih yang lebih aktif dalam malam hari itu jadi menimbulkan rasa gatal yang kuat nih bagi seorang anaknya. Jadi itu malah mengganggu aktivitas anak dalam beraktivitas. Jadi kalau untuk faktor-faktor yang tentunya perlu kita perhatikan ya, orang tua harus berperan penting di sana. Ketika anak-anak bermain, sebelum makan tentunya kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya, diajarkan sejak dini untuk bagaimana cara cuci tangan yang baik seperti itu, dan juga ketika anak-anak bermain ya di tanah atau di luar lah ya, di luar ruangan, boleh menggunakan alas kaki seperti itu. Nah nih Kak Gusde ya, kalau misalnya kita dengar penyakit cacingan itu kita mikirnya itu identik dengan anak-anak ya. Sebenarnya kenapa ya penyakit cacingan ini lebih rentan ke anak-anak daripada orang dewasa nih Kak? Kenapa lebih rentan ke anak-anak? Memang kan untuk dari segi anak-anak bermain begitu ya Kak Fida ya. Anak-anak bermain lebih sering di luar seperti itu dan tanpa alas kaki barangkali ya, dan juga ketika akan makan atau minum itu tanpa disadari belum mencuci tangan dengan baik. Nah itu sih salah satu faktor yang menyebabkan lebih dominan anak itu lebih mudah terserang infeksi cacingan. Jadinya peran orang dewasa tuh begitu penting Kak ya, mengingatkan anak-anak. Peran orang tua. Iya. Sebenarnya kalau misalnya nih orang yang terkena cacingan itu orang dewasa, itu apakah ada kemungkinannya orang dewasa terkena penyakit cacingan ini? Ya, kenapa lebih rentan anak-anak? Karena dari segi daya tahan tubuh ya. Kalau misalkan anak-anak daya tahan tubuhnya masih berkembang, kemudian ya itu tadi sering main di luar ya, mungkin adiknya juga kurang mencuci tangan, faktor orang tua juga dalam pengawasan sangat penting. Dampaknya bisa serius tentunya, di mana tumbuh kembangnya itu akan terhambat baik dari tinggi badan, kemudian terkait dengan perkembangan otak tentunya, dan fatalnya lagi bisa menyebabkan kematian. Kalau ibu hamil Kak, apakah boleh nih mengonsumsi obat cacing? Kan pastinya pastinya ibu hamil khawatir nih dengan makanan ataupun obat yang masuk ke tubuhnya. Yang mana hal itu tuh ibu hamil lebih sensitif. Nah, sebenarnya ibu hamil ini aman nggak untuk mengonsumsi obat cacing Kak? Ya, tentunya untuk ibu hamil, Kak Vidya, ibu hamil dan menyusui ya tentunya. Kalau berdasarkan pregnant and breastfeeding kategori itu masih dipertimbangkan ya. Jadi kita lihat risk benefitnya seperti apa. Tetapi kalau misalkan di atas trimester pertama itu dapat direkomendasikan oleh dokter. Oke Kak, tadi kita ngomongin soal bagaimana sih cara mengatasi cacingan ini dengan mengonsumsi obat cacing tadi itu. Nah, kalau faktor makanannya, makanan apa saja nih yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak ya biar bisa menjaga daya tahan tubuh kembangnya? Ya, kalau dari segi faktor makanan, kita makanan apa saja sebenarnya boleh diberikan ya Kak Fida, terutama sayur dan buah ya. Tetapi perlu digarisbawahi yang penting makanannya dibersihkan terlebih dahulu. Itu, dan juga makanan-makanan yang banyak mengandung protein, nutrisi, dan juga mineral tentunya yang lainnya. Apa-apa dimakan sebanyak mungkin ya, yang penting terjaga kebersihannya. Berarti memang harus memperhatikan kebersihannya, kita mencuci tangan sebelum makan, terus juga perhatikan lagi apakah makanan yang kita konsumsi itu makanannya tertutup
atau terbuka nih, terbuka bebas. Kalau misalnya terbuka bebas, bisa diperhatikan lagi apakah ada barang-barang atau makanan, benda-benda asing nih yang masuk ke makanan tersebut. Terakhir nih Kak Gusde, bisa kasih pesan nih ke orang tua biar orang tua juga waspada dan biar orang tua bisa lebih memperhatikan lagi bagaimana sih anak saat beraktivitas agar terhindar dari penyakit cacingan ini. Ya, jadi mengingat peran orang tua itu sangat penting ya. Jadi jangan kasarnya menyepelekan cacingan ya. Tetap dijaga kebersihannya, sanitasi lingkungan itu penting sekali. Ketika anak selesai bermain di luar itu penting untuk dibersihkan terlebih dahulu ya adiknya ya, dari ya cuci tangan, cuci kaki seperti itu, atau langsung mandi juga bisa. Dan nutrisi protein ya, vitamin mineral itu sangat-sangat dibutuhkan juga. Jadi tidak apa anak-anak dibiarkan bermain di luar, tetapi tetap dijaga kebersihannya saat pulang ke rumah. Dan tentunya pengawasan orang tua sangat penting ya ketika bermain. Ya harapannya juga ketika anak-anak bermain itu jangan semulut Kak ya. Semulut, iya. Benar sekali nih Kak Gusde. Terima kasih Kak Gusde udah memberikan insight-insight baru nih ya tentang penyakit cacingan ini. Jadi mungkin teman-teman atau sahabat sehat apotekku di rumah bisa mendapatkan informasi baru, karena memang penyakit cacingan ini mungkin terdengarnya sepele ya, tapi kalau kita biarkan saja itu malah mengganggu aktivitas anak, yang mana bisa berdampak ataupun mengganggu aktivitas lainnya. Nah, dan terima kasih ke sahabat sehat apotekku yang sudah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatannya dan stay tune terus akun sosial media kita Apotekku Official, karena di sana kita akan membagikan informasi tentang obat dan kesehatan lainnya. Saya Vidya Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!